Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehadiran anak yang saleh adalah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Dan anak yang saleh juga sekaligus menjadi aset yang sangat berharga kepada orang tuanya kelak di hari kiamat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza mata 'abd inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Karena ketika seorang hamba meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh potensi dia mendapatkan pahala dari amalan salehnya terputus kecuali 3 hal. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan awwaladun salih yad'u lah, yaitu anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau sampaikan kepada kita kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita alaihi salatu wassalam mengaitkan doa dengan kesalehan. Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyampaikan li'annahu aqrabu ilal ijabah minal waladil fajir, karena doanya anak-anak yang saleh diharapkan lebih dekat ijabah ketimbang doa dari anak-anak yang fajir, anak-anak yang tidak kenal dengan Rabbnya azza wa jal, anak-anak yang durhaka kepada Rabbnya azza wa jal. Sedangkan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di yaumil qiyamah kelak anak yang saleh akan menjadi aset yang paling berharga bagi kedua orang tuanya untuk mengangkat tinggi derajat kedua orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kelak pada hari kiamat ada orang tua yang bingung dengan tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu betul bagaimana kualitas amal saleh yang mereka senantiasa lakukan di dunia, jauh sekali dari standar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua ini bingung. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anni li hadza." Ya Rabb, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan kedudukan setinggi ini di sisimu ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika laka min ba'dik." Yang demikian dikarenakan anakmu selalu meminta ampunan kepadaku untukmu selama di dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, tidak ada satupun seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan keturunan kepada mereka kecuali mereka pasti meminta keturunan yang saleh, keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik. Mereka bukan hanya sekedar meminta anak, mereka tidak hanya sekedar meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan kesalehan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Nabi Zakaria alaihissalam bertahun-tahun beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertahun-tahun beliau berdoa kepada Allah azza wa jal, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, karuniakanlah aku keturunan yang thayyib, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, adakah di antara para nabi tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku keturunan seorang penguasa besar. Ya Rabb, karuniakan kepadaku seorang keturunan yang menjadi pengusaha sukses di dunia." Bukan berarti jamaah yang Allah muliakan menjadi penguasa besar tercela secara mutlak di dalam Islam. Bukan berarti menjadi pengusaha yang sukses di dunia ini adalah sebuah perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak bernilai di sisi Allah. Kalla, tidak seperti itu. Tetapi apalah artinya ketika kita memiliki keturunan yang memiliki segudang prestasi dunia, menjadi pengusaha yang sukses,
penguasa besar, mengurusi wilayah yang sangat besar, tapi dia bukanlah anak yang saleh, bukan anak yang diharapkan doanya dari kedua orang tuanya. Apalah artinya ma'asyiral muslimin azakumullah segudang prestasi tersebut jika di masa tua kita dibuang dan ditelantarkan oleh anak-anak kita? Apalah artinya segudang prestasi dunia tersebut ketika kelak kita wafat, yang mengurusi jenazah kita sejak mulai pemandiannya, yang mengkafaninya, yang menyolatkannya, yang memakamkannya adalah orang-orang yang bahkan bukan ada keturunan kerabat dengan kita. Kemana mereka semua anak-anak kita yang kita banggakan selama kita hidup di dunia? Masyarul muslimin azakumullah, ini semua tidaklah terjadi kecuali disebabkan belum adanya kepekaan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan agama anak. Masyarul muslimin azakumullah, demi Allah masih banyak para orang tua, para ayah yang menyangka bahwasannya kewajiban dia sebagai ayah hanyalah sebatas memberikan makan, memberikan minuman, memberikan pakaian, menyekolahkan anak-anaknya. Mereka menyangka bahwasannya ketika mereka meletakkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan, itu sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendidik. Padahal guru-guru di sekolah anak-anak kita, para asatidzah yang berjibaku untuk mendidik anak-anak kita, mereka hanya membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Bukan berarti kita berlepas diri, bukan berarti kita berlepas dari tanggung jawab pendidikan anak-anak kita, karena demi Allah Jalla wa'ala, kewajiban mendidik anak-anak adalah tanggung jawab seorang ayah, bukan kewajiban seorang guru di sekolah ataupun orang-orang yang kita amanahkan dia untuk mendidik anak-anak kita. Masyarul muslimin azakumullah, bukankah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 tertuju kepada kita semua, kepada para ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata para ulama tafsir, ayat ini secara zahir ditunjukkan untuk semua mukminin, secara khusus ditujukan kepada kepala rumah tangga, kepada ayah, kepada seorang suami, agar qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian, jaga cucu-cucu kalian. Dari apa jemaah? Dari kemiskinan, dari kehidupan yang sulit di dunia, dari tidak punya pekerjaan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga mereka dari sesuatu yang sangat besar perkaranya di akhirat. Jaga mereka dari sentuhan api neraka, agar jangan sampai kalian, jangan sampai istri-istri kalian, jangan sampai anak keturunan kalian tersentuh oleh api neraka. Dengan apa caranya jemaah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan semua ulama yang menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan ay allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka agama, didik mereka adab. Itulah cara kita jemaah melindungi diri kita, melindungi istri-istri kita, melindungi anak keturunan kita dari jilatan api neraka. Namun apalah daya ma'asyiral muslimin azakumullah, demi Allah kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Kita terlalu sibuk untuk mencari harta, untuk memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang layak buat anak-anak kita, dan kita lupa dengan pendidikan agama anak-anak kita yang menjadi kunci sukses keselamatan kita dan keselamatan mereka di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin azakumullah, sebagian ayah mereka sibuk menyiapkan masa depan duniawi anak-anak mereka. Mereka rela mengeluarkan dan menggelontorkan harta yang tidak sedikit untuk memperjuangkan masa depan anak-anak mereka di dunia. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang bekal anak-anak kita di hari kiamat kelak, maka demi Allah tidaklah kita keluarkan dari harta kita, dari kocek kita, kecuali sesuatu yang tidak pantas kita keluarkan untuk agama Allah Azza wa Jal, untuk keselamatan anak-anak kita dari jilatan api neraka. Ma'asyiral muslimin azakumullah, akhirlah imbas dari semua yang kita lakukan selama ini, jadilah anak-anak kita sebagai abna'ud dunya,
sebagai anak-anaknya dunia, bukan abnaul akhirah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sangat pakar ketika berbicara tentang ekonomi, orang-orang yang sangat pakar ketika berbicara tentang politik, orang-orang yang sangat pakar ketika berbicara tentang pendidikan. Namun ketika berbicara tentang kehidupan akhirat, ketika berbicara tentang agama, ad-din, mereka nggak kenal dengan tauhid. Mereka nggak kenal dengan sunnah. Mereka nggak kenal apa itu Islam, apa hakikat Islam, dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga jadilah mereka orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang pakar dalam kehidupan dunia tapi jahil dalam kehidupan akhirat. Dia enggak ngerti sama sekali tentang urusan agamanya dan tidak pernah mau peduli tentang urusan agama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karenanya tidak heran belakangan ini kita melihat fenomena anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang sukses di dalam urusan dunia namun gagal dalam urusan akhirat. Ternyata di antara rusaknya mereka, di antara faktor utama kegagalan mereka dalam urusan akhirat adalah kita sebagai bapak dari mereka. Ternyata di antara faktor utama yang menentukan gagalnya mereka, suksesnya mereka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla adalah kita sebagai pemimpin rumah tangga, jemaah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud li Ahkamil Maulud, beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhu min qibalil aba. Betapa banyak kerusakan yang terjadi pada anak-anak, sumber masalah sebenarnya adalah bapak-bapak mereka. Wa ihmaluhum lahum, disebabkan mereka tidak pernah peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Wa tarku ta'limihim wa faraidid din wa sunanihi, mereka tidak pernah peduli dengan pengajaran agama anak-anak mereka, hal-hal yang fardu untuk anak-anak kita, hal-hal yang dianjurkan untuk anak-anak kita. Mereka tidak pernah peduli dengan pendidikan agama anak-anak mereka. Sehingga pada akhirnya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, lahirlah anak-anak yang durhaka, yang ketika orang tuanya komplain atas kedurhakaan anak-anaknya tersebut, ya, mengapa engkau menjadi anak durhaka, nak? Bapakmu tidak pernah mengajarkanmu sebagai anak yang durhaka. Bapak mengajarkanmu adab, bapak menyekolahkanmu, memberikanmu rizki, memberikanmu makan, memberikanmu pakaian, tempat tinggal yang layak. Kenapa engkau durhaka sama bapakmu, nak? Kenapa engkau telantarkan bapakmu, nak, di masa tua? Apa jawab anak-anak tersebut? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuha kabiran. Wahai ayah, sesungguhnya ketika di masa belia engkau telah berbuat durhaka kepadaku, maka sekarang aku berbuat durhaka kepadamu. Wada'tani walidan fa adha'tuka syaikha. Selama masa kecil engkau menelantarkan diriku, tidak pernah mengajariku tentang halal haram, tidak pernah mengajariku tentang faraiduddin, hal-hal yang wajib di dalam agama, basic agama. Kau tak pernah mengajarkanku tentang cara salat, kau tak pernah menyuruhku untuk mengerjakan ibadah salat, kau tak pernah mengajariku mengaji, tak pernah menyuruhku untuk belajar mengaji. Maka sekarang, kata anak-anak durhaka tersebut, engkaulah yang aku telantarkan. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Dalam penutup khutbah ini,
kami berwasiat kepada diri kami secara pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pendidikan anak-anak kita. Karena demi Allah, semua yang kita lakukan sebagai pemimpin rumah tangga kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, setidaknya untuk diri kita masing-masing, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah singkat ini semakin memotivasi kita untuk semakin peduli, untuk semakin menyadari tentang pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak kita, karena mereka lah hakikatnya aset yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.